membantu anak-anak untuk membuka wawasan bahwasanya yang dinamakan garam ini bukan hanya garam dapur, tapi ada banyak zat yang dinamakan garam. Ini ada magnesium sulfat, ada juga yang mungkin anak-anak pernah dengar garam Inggris, ada juga garam ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Kimi ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Semoga pagi ini anak-anak selalu sehat dan semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Ini adalah materi kelas 11 semester 2. Berbicara tentang garam, otak kita selalu dibawa ke dapur untuk menuju garam dapur atau garam meja. Nah, semacam ini. Ada garam batangan atau yang grosok bahasanya, atau garam beriodium semacam ini. Nah, apakah seperti itu? Nah, sekarang kita akan dibuka wawasannya, akan membantu anak-anak untuk membuka wawasan bahwasanya yang dinamakan garam ini bukan hanya garam dapur, tapi ada banyak zat yang dinamakan garam. Ini ada magnesium sulfat, ada juga yang mungkin anak-anak pernah dengar garam Inggris, ada juga garam ikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu garam. Nah, selanjutnya bagaimanakah hidrolisis garam itu dapat terjadi? Sebelum kita melangkah ke hidrolisis, saya jelaskan dulu tentang garam. Jadi garam ini merupakan larutan yang didapat dari hasil reaksi asam dan basa. Garam merupakan suatu senyawa yang terbentuk jika hidrogen dari suatu asam diganti oleh suatu logam. Garam dinamakan menurut logam dan asam yang membentuknya jika larut. Garam membentuk ion di dalam larutan, satu kation dari logam dan satu anion dari asam. Ini berdasarkan kamus sains bergambar tahun 2. Sekarang kita ngomongkan garam dan hidrolisis garam. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi yang dinamakan garam bukan hanya garam dapur yang selama ini kita sebut garam atau buyah atau nama yang lain. Jadi ada banyak zat lain yang juga disebut garam. Hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah dan atau basa lemah. Jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis. Hidrolisis artinya peruraian. Nah, ada sifat larutan garam. Garam ini ada yang bersifat netral, ada yang bersifat asam, ada yang bersifat. Nah, larutan garam yang bersifat netral ini garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, atau terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, di mana Ka dan Kb-nya ini, contohnya ini yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, NaCl, Na-nya dari NaOH, C-nya dari HCl, dari asam basa kuat dan asam kuat. Ini CH3COO sama asetat, ini NA4. Ini berasal dari asam lemah dan basa lemah, di mana
untuk Ka, Kb-nya lemah. Yang kedua adalah larutan garam yang bersifat asam, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, seperti ini, Na4 dari basa lemah, Cl dari asam kuat. Al ini dari basa lemah, S4 dari asam. Larutan garam yang bersifat basa, yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Ya, basa kuatnya dari Na, lemah ini. Larutan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dapat bersifat asam, basa, atau netral. Karena garam ini terhidrolisis sempurna, maka harga pH bukan tergantung pada konsentrasi garamnya, tetapi tergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Jadi jika Ka, Kb-nya ini sama, ini tadi COH sama Na4, kebetulan Ka-nya sama, Kb-nya, maka pH-nya akan sama dengan 7 atau artinya netral. Yang kedua, jika Ka sama dengan, nah ini bukan sama dengan ini Ka-nya lebih besar dari Kb. Jadi Ka-nya lebih besar dari Kb, maka larutannya bersifat asam dan pH-nya di bawah 7. Sedangkan nomor 3, jika Ka lebih besar dari Ka-nya lebih kecil dari Kb, larutan bersifat basa. Jadi ini Ka-nya lebih besar, jadi Kb-nya lebih, pH-nya lebih dari 7 atau artinya bersifat. Nah, sifat-sifat garam sebagai berikut. Jadi mampu mengantarkan arus listrik. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garamnya bersifat asam. Dan sebaliknya, jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam akan bersifat basa. Jadi, kan? Bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral seperti NaCl. Tidak mengubah warna lakmus merah maupun biru dan memiliki pH sifat garam. Itu tergantung penyusunnya. Ini klasifikasi garam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, setelah reaksi neutralisasi asam basa, garam terbagi menjadi garam asam, garam basa, dan garam netral. Jadi garam asam adalah garam yang terbentuk jika hanya sebagian hidrogen dari asam penyusunnya garam tergantikan oleh logam atau anion lain. Jadi masih terdapat sisa sifat asam pada produk garam tersebut. Jadi reaksi neutralisasi artinya sama-sama aktifnya untuk garam basa adalah garam yang terbentuk jika semua gugus OH dari basa penyusun garam tersebut ternetralisasikan oleh suatu radikal asam dan sifat basa atau anion penyusun garam lebih kuat daripada sifat kation atau asam penyusunnya. Selanjutnya adalah garam netral, adalah garam yang terbentuk dari reaksi netralisasi antara asam dan basa secara sempurna. Biasanya garam ini merupakan hasil reaksi asam kuat dan basa kuat. Ini ada contoh garam. Natrium klorida biasa pembentuknya dari HCl dan NaOH. NaOH sifatnya netral dari asam kuat basa kuat. KCl HCl sama KOH kuat. Na2SO4 natrium sulfat dari H2SO4 dan NaOH netral. NH4OH dari amonium klorida pembentuknya adalah HCl NH4OH. HCl ini kuat, ini lemah. Asam. NH4 dua kali SO4 amonium sulfat, H2SO4 dan NH4OH. Ini asam kuat, ini basa lemah, maksudnya dominan kuat. Na2CO3 natrium karbonat dari asam karbonat dan natrium hidroksida. Ini kuat, ini lemah, biasanya dominan yang kuat, ini basa. KCN, K ini dari KOH, C dari HCN. Makanya cenderungannya basa karena KOH-nya bersifat basa. Nah, kita akan melihat jenis garam berdasarkan hidrolisisnya.
garam dari asam kuat dan basa. Asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion garam berasal dari air kuat yang tidak terhidrolisis, sehingga larutan ini bersifat netral. pH larutan ini sama dengan ini. Kenapa kok netral? Atau senyawa yang atau garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ini tidak mengalami hidrolisis. Jadi NaCl berubah menjadi Na+ dan Cl-. Na-nya ini dengan air ini tidak ada reaksi, tidak mengalami reaksi. Ini dinamakan tak terhidrolisis. Selanjutnya adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam terbuat dari asam kuat dengan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian. Hidrolisisnya kalau bagian dalam air. Garam ini mengandung kation asam yang mengalami hidrolisis. Larutan garam bersifat asam, pH-nya kurang dari 1. Kita perhatikan ini NH4Cl, ini dari NH4+ plus Cl-. Ini NH4+ plus 2O karena ini berasal dari basa lemah sehingga terbentuk atau mengalami reaksi NH3 plus H3O plus atau NH4OH. Sedangkan Cl, karena Cl ini berasal dari asam kuat, ini tidak mengalami reaksi. Jadi yang perlu diingat anak-anak adalah bila pembentuknya itu dari asam kuat atau basa kuat tidak mengalami atau tidak ada reaksi jika ini bereaksi dengan H. Hanya ini yang terhidrolisis hanya sebagian, bukan tidak terhidrolisis karena penyusunnya dari asam. Selanjutnya adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis larutan garam bersifat basa, pH lebih dari 7. Garam ini terionisasi dalam air menghasilkan ion-ion. Kation berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam lemah. Contohnya CH3COO, NF, CH3COK, HCOO. Coba perhatikan ini, NaCH3COO ini berubah menjadi Na+ dan CH3COO. Kenapa ini dinamakan hidrolisis sebagian atau mengalami hidrolisis sebagian? Kita lihat ini penyusunnya Na+, ini CH3COO. Nah, ini asam lemah, ini basa kuat. Na ini menyebabkan mengalami hidrolisis sebagian karena Na tidak bereaksi dengan air seperti ini. Selanjutnya adalah garam dari asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total atau sempurna dalam air. Baik kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air. Larutan garam ini dapat bersifat asam, basa maupun netral. Hal ini tergantung dari perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Coba perhatikan ini, NH4CH3COO. Jadi NH4+ dan CH3COO-. Bisa perhatikan ini. Nah, ini berasal dari basa lemah, ini berasal dari asam lemah. Makanya ketika bereaksi dengan air ini mengalami reaksi menjadi NH3 dan NH2+ atau NH4OH. Ini menjadi CH3COO. Ini garam dari asam lemah dengan basa lemah. Ini sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusun Ka dan tadi yang saya sampaikan di awal. Jika KKB-nya asam lebih lemah daripada basa, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat basa. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, di asam lebih kuat daripada basa, maka kation akan terhidrolisis lebih banyak dalam larutan bersifat. Jika Ka sama dengan Kb, berarti asam sama lemahnya dengan basa, maka larutannya bersifat. Jadi garam kuat-kuat netral,
kuat lemah asam NaCl, lemah kuat basa, ini lemah jatuh, nah, dan kalau yang atas cepat. Nah, ini dicek ada. Nah, kita lihat kita bagian soal. Terdapat larutan berikut Na2CO3, NaCN, Na4Cl, 4,3 dan tentukan sifat larutan garam di atas. Lihat ini. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa, sudah hafal kuat, yang salah atau lemah yang salah, kita langsung bisa lihat. Nah, kita langsung ada Na dan CO3. Na ini dari basa kuat, CO3 dari asam lemah. Sifatnya yang dominan, intinya punya sifat yang kuat. Jadi kalau yang kuat itu basa, berarti sifatnya basa. Kalau yang kuat itu asam, berarti sifatnya asam. Seperti itu. Kalau sama-sama kuatnya, nah, berarti netral. Kalau sama-sama lemahnya, nah kita lihat harga Ka atau B-nya itu aja. Nomor 1 perhatikan, ini bersifat basa karena ini Na dan ini asam. NaCN ini juga basa. Na basa kuat, ini dari asam lemah. NH4Cl ini basa lemah, Cl asam kuat, bersifat asam. C3COONA, Na-nya dari basa kuat, ini dari asam lemah. KCl ini kuat berarti. Contoh yang kedua, dari beberapa larutan berikut ini yang tidak mengalami hidrolisis, adalah berarti yang bagaimana? Yang tidak mengalami, yang kuat. Jadi yang kuat itu tidak mengalami hidrolisis dan tidak bisa bereaksi dengan air. Contohnya NH4Cl, ini ada lemahnya, dia terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ini ada lemahnya, ini asam lemah, kuat, ini kuat. Ini lemah, ini kita dari beberapa larutan berikut yang mengalami hidrolisis sempurna. Mengalami hidrolisis sempurna artinya lemah. Jadi penyusunnya garamnya lemah dan lemah. Ini yang berarti kan yang A ini lemah, ini kuat. Ini lemah, ini kuat. Ini kuat. Ini lemah. Oh ya, untuk mengulang, mungkin dari anak-anak ada yang bertanya, dari mana kita tahu basa kuat, ini di pembelajaran sebelumnya di konsep asam basa dan harus hafal kita mana yang asam kuat, mana yang basa kuat, yang lemah itu harus dihafal. Yang kita hafalkan adalah yang kuat karena jumlahnya sedikit. Yang asam kuat itu asam yang dari golongan 7A. FCLI itu F-nya lemah kecuali F, HF itu lemah. HCl, HBr, HI dari golongan 7A itu asam kuat. Tambah lagi ya H2SO4, HNO3, HCl. Sedangkan untuk basa yang kuat itu adalah golongan 1A dan 2A. Seperti selain itu, selain yang kita hafalkan, itu cara menghafalkan mana kuat, mana yang ini pasangan garam yang tidak terhidrolisis. Pasangan garam yang tidak terhidrolisis artinya yang terbentuk dari kuat. NaCl kuat, ini lemah itu terhidrolisis. NaCl dan K, ya ini tak terhidrolisis, ini tak terhidrolisis. Ini hidrolisis bagian, ini hidrolisis sempurna, ini hidrolisis ini hidrolisis
bagian hidrolisis di pacangan yang tidak terhidrolisis yang karena semua garam penyusunnya itu dari asam bata. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang hidrolisis garam. Ada yang kurang dimengerti, bisa diberikan di komentar. Kalau nanti akan kita dengan itu pertanyaannya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.